Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kali ini saya akan menyelesaikan studi kasus seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke tutorialnya. Jadi pertama kita masuk dulu ke Mikrotik 1, lalu Mikrotik 2. Kita langsung loginin aja. Apa loginnya itu admin. Nah, passwordnya ini kita kosongin. Dan kita klik no. Passwordnya di sini saya bikin satu, hanya angka satu aja ya. Lalu kita masukin ulang passwordnya. Oke, kalau udah kita close dulu, karena kalau nggak di close nanti bisa terjadi bug. Yang kita langsung klik spasi aja. Nah, di sini pertama-tama kita tambahkan IP address terlebih dahulu ya. Komennya itu adalah IP address address. Nah, sini kalian masukin IP terserah kalian ya. Di sini saya udah mengasih tanda untuk Ether 3 itu pakai IP sekian, dan untuk Ether 2 pakai IP sekian. Saya mau masukin yang Ether 2 dulu. Jadi IP-nya itu adalah 192.168.2.1/30, dan interface-nya itu Ether 2. Kita enter aja. Lalu kita masukin lagi IP address untuk yang Ether 2-nya, Ether 3-nya, sorry. Add address 192.168.1/28. Interface-nya yaitu Ether 3, dan enter. Nah, kalau udah, kita bikin IP DHCP server. Oh, kita bikin IP firewall dulu. Komennya itu IP firewall NAT add chain src NAT, kemudian out interface ini ethernya kita pilih yang ini ya, yang ke arah netnya. Ether 1, actionnya masquerade, dan enter. Nah, kalau udah, sekarang kita bikin IP DHCP servernya. DHCP server set up. Nah, ini interface-nya kita pilih yang ke arah switch ini ya, ethernya nih, ether 3, enter. Kita enter lagi. Gateway-nya 1.1 ini benar, enter. Kemudian ini juga udah. Nah, DNS servernya ini kita ketik 8.8.8, yaitu DNS Google, IP Google, dan enter lagi. Nah, kalau udah, kita coba dulu ping ke, misalnya itu saya ping ke 888, apakah sudah terhubung atau belum. Nah, ternyata di sini sudah terhubung ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke Mikrotik 2. Kita login pakai user admin, kemudian passwordnya kita kosongin dulu, lalu enter. Ini kita klik N aja. Passwordnya itu sama 1,
ulangin lagi 1 dan kita close dulu biar tidak bug. Nah, spasi, lalu masukkan IP-nya. IP address address. Nah, ini ether satunya itu 192.168.2.2. Slashnya 30, interface-nya ether 1. Dan untuk ether 2 nya itu IP-nya adalah 3.1/28. 3.1/28. Kemudian ether 3 nya adalah 4.1/30. Enter. Sorry, ether ini ether 2. Ketuker ya. Coba di address print. Iya tuh ada yang ketuker. Seharusnya 4.1 itu di ether 2 dan 3.1 itu di ether 3. Jadi tinggal kita edit aja. Komennya adalah IP address edit. Kemudian kita pilih angka IP yang mau kita edit. Sini saya akan edit yang ini 3.1. Nomor 1, value name-nya interface. Karena yang mau saya edit itu interface-nya. Nah, sini kan dia seharusnya ini tertiga. Oke, kalau udah langsung kita Ctrl C. Coba kita print. Ternyata masih belum keganti ya. Coba kita edit lagi. Nomornya itu 1, value name-nya interface. Oke, kita ganti ini jadi ether 3. Ternyata nge-save itu Ctrl O ya, maaf tadi saya salah. Oke, kita Ctrl O, coba kita print. Nah, di sini udah benar. Lanjut kita tambahkan IP firewall. IP firewall NAT add chain src NAT out interface-nya. Untuk mikrotik 2 out interface-nya itu yang ini ya, yang mengarah ke mikrotik 1, jadi ether 1. Lalu action-nya execute, enter. Nah, kalau udah kita buat DHCP server juga. IP DHCP server setup. Interface-nya kita pilih yang ke arah switch. Nih, ether 3. Enter dan kita enter lagi. Sorry, DNS-nya belum keisi. Saya terlalu cepat ngekliknya. Ini enter. Ctrl C dulu dan kita print dulu ya. Server PR. Nah, di sini pasti udah ditambahin ya. Jadi kita hapus karena tadi ada kesalahan dan servernya belum diisi. 0. Lalu kita setup ulang lagi. Interface-nya kita pilih ke yang interface-nya kita pilih yang ke switch ya. Jadi ether 3 enter, enter lagi.
gateway-nya benar, enter. Nah, DNS-nya ini sama 8888, enter, enter. Dan kita lanjut ke Mikrotik 3. Usernya admin, passwordnya kosong. Kemudian no, masukin passwordnya itu 1. New kita ulangin lagi, repeat passwordnya yaitu 1 juga, dan kita close. Spasi. Kita tambahkan IP. Nah, IP ether satunya itu 4.2 92 4.2/30. Interface ether. Udah, yang untuk ether 2 nya yaitu 6.1. 6.1, enter. Dan untuk ether 3 nya 5.1/28, dan kita enter. Coba kita cek dulu. Nah, di sini sudah benar ya IP-nya. Langsung aja kita kasih IP firewall. Nah, add chain crc. Nah, kemudian interface-nya kita pilih ke ether yang mengarah ke router 2, itu ether 1. Dan action mesh curate, enter. Nah, kita buat DHCP server. DHCP server ini itu wajib ya, agar PC yang ada di lab 1, 2, 3 ataupun 4 itu mendapatkan IP dinamis atau IP yang secara otomatis gitu. Kita pilih yang ether yang plus switch, yaitu ether 3. Ether 3, enter. Nah, di sini DNS-nya sama, yaitu 888. Enter. Oke, lanjut ke Mikrotik 4. Password seperti biasa kosong ya, lalu enter. New password kita buat di 1, kita ulangi lagi 1, dan kita close. Ini kita tambahkan IP lagi, add IP ether satunya adalah 6.2/30. Interface-nya ether 1. Dan untuk IP address address 192.1.7.1/28. Interface ether 2. Oke, kita udah nambahin IP-nya untuk Mikrotik 4. Lalu selanjutnya itu IP firewall lagi. Ini yang mengarah ke Mikrotik 3, berarti itu ether 1.
Kalau udah, kita buat DHCP server untuk PC-PC di bawah ini. Server setup. Interface-nya itu kita pilih yang ke arah switch, enter 2, lalu kita enter lagi, enter, DNS servernya itu sama 888, enter. Oke, kalau udah, langkah selanjutnya adalah kita routing. Kita balik lagi ke MikroTik 1. Bentar, saya cek IP address. Jadi kita routing dari MikroTik 1 yaitu ke MikroTik 2 dulu. IP, komennya itu IP root, kita add destination address. Destination address ini adalah tujuannya kita mau ngerut kemana sih. Nah, di sini kan saya mau ngerut ke sini dulu nih. Jadi yang saya masukin itu adalah network dari IP 192.168.3.1. Berapa networknya? Networknya itu .3.0/28. Gateway-nya itu kita pakai yang ini nih, di sebelah MikroTik 2, yaitu 2.2. Nah, selanjutnya kita ngerut ke MikroTik 3. Nah, karena ini melewati satu jaringan atau satu MikroTik deh simpelnya. Jadi kita harus membuka ininya terlebih dahulu, gerbang untuk menuju ke bawah ini. Jadi kita masukin network dari IP 4.2 ini sebagai destination address-nya. Nah, gateway-nya tetap sama, ininya jadi 4.0/30, dan kita enter. Nah, karena ininya udah kebuka, jadi kita udah bisa ke bawah. Baru kita masukin nih network dari 5.1. Gateway-nya masih sama ya. Network dari 5.1 itu adalah 5.0, dan slashnya kita ganti jadi 28. Kemudian sama, karena kita mau ke sini, kita harus melewati dua MikroTik atau dua jaringan yang berbeda. Jadi kita harus buka gerbang ini terlebih dahulu agar kita bisa ke bawah sini. Jadi kita masukin destination address-nya itu 6.0/30. 6.0/30. Gateway-nya masih sama karena kita ke kanan, jadi gateway-nya tetap yang ini. Nah, terakhir baru kita bisa ke bawah sini. Kita masukin destination address-nya itu network dari IP ini, itu 7.0 0/28. Enter. Oke, routing pada MikroTik 1 sudah selesai. Dan tinggal pada ini MikroTik 2, 3, dan 4. Untuk MikroTik 2 kita routing ke MikroTik 1 terlebih dahulu. Komennya itu IP root add, sama seperti tadi destination address. Kita masukin destination address-nya itu network dari IP ini nih. Titik 1.0/28. Gateway-nya
gateway-nya itu yang ini, IP di sebelah mikrotik 1 atau IP dan IP ether 2 dari mikrotik 1. 2.1.8.2.1. Nah, kalau udah ke mikrotik 1, kita lanjut ke mikrotik 3. Domainnya masih sama. Kita Nah, di sini kita bisa langsung aja masukin destination address-nya itu adalah network dari ini, karena dari jaringan mikrotik 2 ke jaringan ini kita bisa langsung gitu, karena nggak melewati satu jaringan. Gateway-nya itu di ether 1 dari atau IP yang nah, kemudian untuk yang kita routing ke sini itu ke jaringan yang mikrotik 4 ini, kita nggak bisa langsung ke bawah sini langsung masukin destination address-nya yang ini. Kita harus buka gerbang ini terlebih dahulu. Jadi kita masukin gateway-nya itu jadi kita masukin destination address-nya itu network dari IP ini. Tuh. 6.0/30. Gateway-nya masih tetap sama, yang ini enter 1, kita enter. Kemudian setelah ini dibuka, kita baru bisa masukin destination address-nya itu network dari IP ini. Kita masukin aja langsung 7.0/28, enter. Dan kalau udah, kita masukin lagi IP R ini berarti root ya, add gateway. Nah, kita masukin langsung gateway yang ini nih ke arah mikrotik 1. 192.1. Lalu kita tambahkan IP DNS set server. Ini kita masukin 8888. Coba kita tes ping ke google.com. Nah, di sini udah bisa kan? Oke, baru kita routing ke 3. IP root add destination address. Nah, kita routing pertama ke jaringan 2 ini atau lab 2 ini ya, mikrotik 2 terlebih dahulu. Jadi karena ini ke sini, jadi ini bisa langsung. Itu destination address-nya 192.168. Gateway-nya itu adalah IP dari ini, di sebelah mikrotik 2, sebelah kanan mikrotik 2. 192.168.4.1, enter. Dan kita ke mikrotik 1, routing ke mikrotik 1. Gateway-nya masih sama, tapi kita kan melewati satu jaringan ini, satu mikrotik nih. Ini ke sini kan melewati ini. Jadi kita harus buka ininya, gerbang nih, untuk menuju ke sini. Kita masukkan destination address-nya itu 2.0, slash-nya itu 3.
Nah, baru kita bisa ke bawah sini kita routing ke gateway-nya masih sama. /28 enter. Nah, setelah itu kita routing ke mikrotik 3, ke mikrotik 4. Komennya sama, kita ganti aja ini kan karena ini langsung ini, jadi kita bisa langsung masukin destination address itu yang ini, jadi kita nggak perlu buka gerbang. Gateway-nya itu IP yang ini ya. Oke, kalau udah kita tambahin IP root at gateway. Nah, gateway ini kita masukin IP dari ether interface ini nih, karena ini mengarah ke arah sini. Gateway-nya kita masukin yang ini 4.1. Oke, baru kita tambahin DNS 888. Enter. Coba kita ping ke Google lagi. Oke, udah bisa. Langkah selanjutnya kita routing mikrotik 4 ya. IP root at destination address. Kita masukin, kita langsung aja ke mikrotik 3 bisa. Nah, destination address-nya 5.0. /28 gateway. Gateway-nya itu yang ini, yang di sebelah mikrotik 3, IP di sebelah mikrotik 3 titik 1. Nah, kemudian ini kita ke ini mikrotik 2, karena kita melewati satu mikrotik, jadi kita buka gerbangnya terlebih dahulu. Kita buka, jadi destination address-nya itu 4.0/30. Gateway-nya masih sama. Lalu baru kita bisa ke sini karena gerbang ini sudah dibuka. Jadi destination address-nya 3.0. Kemudian kita untuk merouting dari mikrotik 4 ke 1, kita juga harus membuka ini. Udah, baru kita bisa routing ke bawah. Dan enter, baru kita masukin IP root address gateway. Gateway-nya itu berarti yang mengarah ke satu, itu yang ini nih, sama aja kayak gateway ini 6.1 yang mengarah ke kiri pokoknya. Baru kita IP DNS set server 888.
enter. Oke, kok coba kita ping google.com. Nah, di sini udah berhasil ya. Nah, sekarang coba kita tes nih di salah satu PC di masing-masing lab. Apakah mendapatkan IP DHCP atau tidak? Caranya itu kita ketik aja IP DHCP. Nah, kalau Dora gini, tandanya itu kita berhasil mendapatkan IP dinamis. Coba kita ping ke misalnya youtube.com. Nah, ini bisa ya, berarti komputernya ini sudah mendapatkan akses internet. Coba di salah satu si lab 2 kita IP DHCP. Nah, ini Dora juga. Coba kita ping Facebook. Nah, ini bisa. Coba di sini 3 IP DHCP. Ping apa ya? Instagram.com. Nah, ini bisa. Coba di PC lab 4 IP DHCP. Nah, kita ping lagi ke 888 aja. Oke, sini sudah berhasil ya. Semua PC di setiap lab sudah bisa mengakses internet dan sudah mendapatkan IP DHCP. Nah, sekarang gimana caranya ngeblokir website pada saat jam kerja? Normalnya itu kan jam kerja itu dimulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, di sini saya akan mencoba memblokir eh, website pada saat jam kerja. Caranya itu pertama kita buka dulu Winbox. Nah, kalau udah ini kita pilih yang neighbor sini. Nah, ini IP dari Mikrotik, IP dinamis dari Mikrotik kita nih. Kalau ini kalian cek dulu aja IP PR. Nah, ini IP dinamisnya itu kan 192.168.91.163. Nah, ini sama kan? Kita klik, lalu ini usernya admin, passwordnya itu 1. Kita konekin. Nah, kalau sudah, kita ke IP, lalu pilih firewall. Nah, di filter rules ini kita klik tanda tambah, lalu chainnya ini kita pilih forward, DSD addressnya kita masukin website yang mau kita blokir. Sebagai contoh, saya mau blokir Facebook, facebook.com. Interface-nya ini adalah interface yang mengarah ke bawah ini nih, ke switch itu Ether 3. Jadi saya pilih ini, interface-nya itu Ether 3. Nah, kalau udah kita pilih ke extra. Kita ke extra, lalu yang time. Nah, tadi kan normalnya itu jam kerja itu dari jam 8 pagi sampai 4 sore. Jadi di sini kita tulis jam 4 sore
16.00 2.00. Ini 08 2.00 2.00. Nah, kenapa sih ini dibalik bukan 8.00 sampai 16.00? Kalau begitu, kalau misalkan ini 8.00 sampai 16.00, itu artinya website itu diblokir dari jam 4 sore sampai jam 8 pagi ke esok harinya. Nah, kalau misalkan 16.00 sampai 8.00, itu berarti websitenya itu diblokir dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu. Terus kita pilih actionnya kita pilih yang drop, kita apply, lalu oke. Terus kita tambahin lagi untuk yang ke Ether 2 nya ini, supaya PC di lab ini lab 3, lab 4 semua ini juga terblokir Facebooknya pada saat jam kerja. Sama kayak tadi, C-nya forward, DSD address-nya facebook.com, kemudian ini interface-nya ini Ether 2 yang mengarah ke ini nih, MikroTik 2 dan seterusnya. Kemudian ekstra, kita time-nya ini kita masukin sama actionnya itu drop. Sini kenapa tulisannya warna merah? Tadi itu kan saya masukin time-nya itu saya blokir dari jam 8 pagi sampai 4 sore. Nah, sekarang ini kan real time-nya itu jam 8 malam. Jadi otomatis website itu sedang tidak terblokir. Jadinya walaupun saya ping Facebook pun, misalkan di sini. Oh, jangan deh. Sini kita IP DHCP lagi. Saya ping Facebook. Nah, di sini otomatis akan bisa karena sekarang ini jam 8 malam. Sedangkan saya memblokir website Facebook itu sendiri dari jam 8 pagi sampai 4 sore. Nah, sebagai contoh misalkan berhasil, saya mau hapus ini dulu. Saya tambahin, nah caranya sama kayak tadi. Ini hanya sebagai contoh ya, misalkan berhasilnya itu kayak gimana. Kan saya blokir dari jam sore sampai jam 12 malam. Actionnya drop, apply, oke. Dan saya tambahin lagi untuk Ether 2 nya. Action, drop, apply, oke. Nah, kita balik lagi. Coba saya IP DHCP lagi. Kemudian saya ping Facebook. Nah, di sini akan otomatis time out karena saya blokir Facebook itu dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Jadi seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.